Hari ini kita akan membahas latihan soal dari buku The King untuk persiapan TKA Fisika tahun 2026-2027, yang mana pada video kali ini kita akan membahas bab kelima tentang dinamika gerak rotasi dan mekanika benda tegar. Kita langsung ke soal yang pertama. Seorang pemain sirkus berjalan di atas seutas tali sambil memegang tongkat panjang yang ujung-ujungnya terkulai ke bawah. Gambar berikut ini memperlihatkan situasi tersebut. Tongkat panjang yang terkulai ke bawah membantu pemain sirkus menjaga keseimbangan karena tongkat titik-titik. Yang pertama, memperbesar gaya berat sehingga pergerakan ke samping menjadi lebih lambat. Salah ya. Ini menyebabkan pusat massa sistem berada di bawah titik tumpu yang membuat sistem seimbang. Ini tepat. Kemudian yang C, memperbesar gaya gesek antara kaki dan tali. Salah ya. Menarik tubuh ke bawah sehingga tubuh pemain sirkus tidak mudah terangkat. Ini juga totally salah. Yang E, menambah gaya dorong ke depan agar pemain sirkus dapat lebih mudah dan cepat berjalan. Salah ya. Jawaban yang tepat adalah poin B. Karena dengan adanya tongkat tersebut, jadinya bebannya akan ada di tengah-tengah sehingga membuat si pemain sirkus tersebut jauh lebih seimbang. Gitu. Oke, lanjut nomor 2. Diketahui beban A memiliki 6 kg serta beban B dan C masing-masing 2 kg. Coba kita tuliskan terlebih dahulu ya. Di sini berarti ada MA 6 kg, kemudian MB 2 kg, dan MC sama dengan 2 kg juga. Ketiga beban tersebut digantungkan pada batang. Jarak antar titik pada batang besarnya 10 cm, berarti masing-masing titik ke titik jaraknya 10 cm ya. Ini 10, ini juga 10 berarti ya. Ini juga 10, dan seterusnya lah ya. Kita. Berdasarkan informasi di atas, tentukan pernyataan berikut benar atau salah. Yang pertama, kesetimbangan benda tegar adalah keadaan suatu benda tegar ketika resultan gaya dan resultan momen gaya sama dengan 0, sehingga benda tidak mengalami percepatan translasi maupun rotasi. Ini betul lah, ini adalah pengertian dari kesetimbangan benda tegar. Gitu. Nomor 2, momen gaya di titik 0 sebesar 5 Nm. Nah, untuk yang nomor 2 ini, kita berarti cek dulu ya, teman-teman ya. Di pernyataan kedua ini kita cek, ini 1. Di pernyataan kedua kita gunakan rumus momen gaya atau tau ya. Sama dengan gaya dikali panjang. Karena di sini gayanya ada banyak, maka kita kalikan FA dikali LA ditambah FB dikali LB ditambah FC dikali LC ya. Di sini berarti taunya tau 0 ya. Gitu, karena di tau O. Karena gaya di sini adalah gaya berat, maka ini sama saja dengan massa A dikali gravitasi dikali LA ditambah massa B dikali gravitasi kali LB ditambah dengan massa C dikali gravitasi dikali LC ya. Massanya tadi yang A adalah 60. Jadi 6 dikali 10, kemudian jarak dari A ke pusat ya. Panjang LA. Yaitu kan di sini ada 2 titik ya, berarti 1, 2, berarti 20 cm. 20 cm-nya kita ubah ke meter, berarti 0,2. Ditambah berarti ini sama aja 2 dikali 10. Nah, L ke B itu kan 1 ya. 1 titik jaraknya berarti otomatis dia 10 atau 0,1 meter. Ditambah dengan yang C-nya ya. Berarti 2 dikali 10 dikali LC-nya juga. Oh, LC-nya panjang ya. Kalau ke 0 berarti 1, 2, 3, 0,3. Gitu teman-teman ya. Oh, sorry, di sini ada yang salah untuk arah dari tau B-nya ya. Ini kan kalau misalkan kita tarik si benda
B dan C kalau tarik ke bawah bendanya kan akan naik ke atas gini ya. Si A-nya akan naik. Karena si A akan naik, otomatis dia akan berputar seolah-olah seperti searah jarum jam. Kalau berputar searah jarum jam maka tandanya negatif ya. Ini juga berarti negatif nih. Nah, kalau yang berlawanan arah jarum jam maka jadi positif kayak si A ini. A-nya kalau kita tarik ke bawah, otomatis benda ini kan naik. Nah, otomatis kan akan bergerak berlawanan arah jarum jam. Gitu. Ini 6 dikali 10 dikali 0,2. 60 kali 0,2 berarti 12 dikurangi 20 dikali 0,12. 20 kali 0,36 ya. Sehingga kita punya 12 kurangi 2, 10 kurangi 6, 4 ya. Berarti hasilnya 4 Newton meter. Gitu. Berarti jawaban pilihan yang B adalah salah. Kemudian yang ketiga, jika benda B digeser ke titik C yang sama dengan benda C, berarti dia bertumpuk, maka mengalami kesetimbangan. Oke, berarti seakan-akan si benda B-nya ada di sini ya. Kita di posisi si C. Berarti otomatis kita akan bisa dapatkan dengan rumus yang sama ya. Berarti ini tau akhirnya, tau aksen lah gitu tulisnya. Berarti FA dikali LA ditambah dengan sekarang posisi B di C ya, berarti gaya B di C kali LBC. Ini berarti FA-nya masih sama ya, berarti 6 dikali 10 dikali 0,2. Kita nggak usah jabarkan ya. Oh ya, sorry, karena dia arahnya berlawanan, jadi bentuknya pengurangan. Kemudian karena di sini bentuknya dia sudah dalam dua benda, maka jadi 2 tambah 2, 4 deh. Berarti 4 dikali 10, jaraknya di 0,3. Maka 60 kali 0,2 masih di 12, ini berarti 40 dikali 0,3, 12 juga. Sehingga bendanya, momen gayanya sama dengan 0. Kalau benda tidak momen gayanya 0, maka benda tersebut dalam keadaan kesetimbangan. Gitu ya. Jadi otomatis ini betul untuk di opsi atau pilihan yang ketiga. Berarti jawabannya adalah benar, salah benar ya. Lanjut nomor ketiga. Sebuah batang dengan massa 1 kg. Masanya 1 kg. Kemudian dengan panjangnya sama dengan 1 meter ya. Dapat berputar secara horizontal dengan titik poros tepat di tengah batang. Batang kemudian diberikan gaya seperti pada gambar sehingga menyebabkan benda batang berputar. Berapa percepatan sudut batang akibat gaya tersebut? Nah, ini berarti kita akan mencari momen inersia ya. Momen inersia batang dengan poros ya. Poros rongga. Poros tengah ya. Pakai poros tengah aja. Oke. Nah, tinggal kita masukin rumusnya itu I sama dengan 1/12 dikali massa dikali pangkat 2 ya. Berarti sama-sama 1, berarti ini 1/12 dikali 1 kali 1 pangkat 2, maka I-nya sama dengan 1/12. Kemudian kita arahkan ke dalam rumus I dikali percepatan sudut yaitu alfa sama dengan F dikali R ya. Nah, dalam hal ini I-nya masih di 1/12, alfanya yang dicari, F-nya tuh gaya yang mana nilainya sama dengan 10 Newton dalam sudut 30 derajat. Berarti otomatis kita coba tarik atau proyeksikan ke garis sumbu X ya. Berarti di sini sama saja dengan 10 Newton cos 37 ya. Jadi tinggal kita substitusi aja. Berarti tulis dulu boleh F cos 37 gitu. Dikali R-nya sama dengan 20 di meter ya, 20 cm ke meter berarti 0,2. Maka di sini berarti alfa per 12 sama dengan 10 cos 37
itu 4/5 dikali 0,2. Sehingga kita bisa dapatkan alfa sama dengan 120 dikali 4 kali 0,5 ya. Gitu. Sehingga kita bisa dapatkan ini 120 dibagi 0,5 240 ya. Kok 0,5? Ini harusnya 5, sorry. Berarti 5, 120 bagi 5 kan 60 ya. 60 kali 4, 240 dikali 0,2. Maka kita bisa dapatkan berarti, oh salah, 120 bagi 5, 24 kali 4 ya, sorry, 96 dikali 0,2. Nah, gini berarti hasilnya adalah 19,2 ya. 19,2 radian per sekon kuadrat ya harusnya, karena percepatan sudut kan. Oke, jawabannya berarti yang E. Ini satuannya salah ya. Kalau radian per sekon maka kecepatan sudut, bukan radian per sekon ya. Lanjut nomor 4. Seorang penari berdiri di atas lantai es licin. Seorang penari berdiri di atas lantai es licin dan berputar di tempatnya seperti pada gambar. Mula-mula penari A tersebut menyilang kedua tangan di dadanya, gambar A. Oke, pada gambar A itu tangannya menyilang, artinya di gambar A itu dia akan memiliki R yang kecil ya. Di gambar A berarti R-nya kecil. RA kecil. Sedangkan kalau kalau misalkan R-nya kecil, otomatis menyebabkan ini juga pasti momen inersianya itu juga kecil. Gitu ya teman-teman ya, karena kan berbanding lurus ya. Kalau berdasarkan gambar B, dia akan merentangkan tangannya dan sambil berputar. Otomatis di sini si RB-nya besar ya, atau jari-jarinya besar. Kalau jari-jarinya besar, momen inersianya juga membesar ya. Berarti I-nya besar. IB ya. IB membesar. Besar gitu. Ini juga pasti berlawanan ya. Jadi otomatis kalau saya tuliskan secara antara A dan B, berarti si momen inersia A pasti lebih kecil daripada momen inersia B gitu. Dari sini dulu ya. Berarti kalau dari sini aja udah kelihatan opsi yang tepat di sini kalau kita lihat dari inersianya ya, ini kan berarti betul. Kemudian ini juga, oh ya, yang kelima betul nih. Berarti posisi 2 dan 5. Kalau dilihat dari momen inersianya. Kalau berdasarkan momentum sudutnya atau L-nya, kalau berdasarkan hukum kekekalan momentum sudut, itu jika tidak ada torsi luar yang bekerja, maka momentum sistem akan selalu konstan atau kekal ya. Artinya nilai LA itu akan selalu sama dengan LB kalau tidak ada torsi luar yang bekerja. Gitu. Jadi jawabannya tepat ya, antara 2 dan 5. Oke, kita lanjut di nomor 5. Gambar di bawah ini adalah gabungan dua potong papan segi 4 dan segitiga sama kaki terbuat dari bahan yang sama. Letak pusat berat diukur dari alasnya. Oke, berarti kita bagi dua ya. Posisinya yang pertama ada bidang 1 dan bidang 2. Di bidang 1 kita punya sebuah balok ya, atau persegi panjang lah ya, kita sebut saja. Nah, si persegi panjang itu kan panjangnya 4 ya. Dan lebarnya 2. Gitu. Jadi kalau kita ingin mencari luasnya bisa ya, berarti luasnya atau A1 sama dengan panjang kali lebar, berarti 4 dikali 2 aja sama dengan 8 cm persegi. Kemudian untuk titik beratnya atau kita sebut Y1 lah ya. Y1-nya sama dengan
Kalau dilihat ya dia otomatis ada di tengah-tengah ya. Gini kan ya. Di titik tengahnya ada di setengah dari tingginya ya. Tingginya sama dengan 2, maka nilai sama dengan 1 cm. Oke, kemudian kita ke bidang 2. Di bidang 2 kita punya sebuah segitiga yang sama kaki ya. Anggap aja sama teman-teman ya. Anggap aja serupa lah. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, betul ya. Kemudian tingginya kita punya yaitu 14 itu total kalau sama yang bagian bawah. Otomatis karena 2-nya di sini, maka kalau totalnya 14 berarti di sini 12 ya. 12 di sini juga masih tetap di 4 ya. Tuh. Sehingga kita bisa cari nilai dari A2-nya. A2-nya berarti segitiga aja, setengah dikali alasnya 4, tingginya 12, maka sama dengan 24. Untuk mencari Y1-nya kita bisa gunakan titik berat dari segitiga sama kaki aja ya. Gitu. Nah, jangan lupa juga ditambahkan dengan si titik bagian bawahnya ya. Berarti di sini kan bawahnya di 2 ya, tengah-tengahnya di 2, tingginya kan 2 ya, ditambah dengan ini 2 berarti ditambah dengan sepertiga dari si titik T1 ya, atau dari tingginya ya. Yaitu tingginya kan 12 ya. Berarti 2 ditambah 4 sama dengan 6 ya. Jadi kita tinggal cari deh letak pusat berat diukur dari alasnya, yaitu berarti anggap saja YO ya. YO sama dengan A1 dikali Y1 ditambah A2 dikali Y2 dibagi dengan A1 ditambah A2. Tinggal dihitung, A1-nya sama dengan 8 dikali 1 ditambah 6 dikali 24 dibagi dengan 8 tambah 24. Ini berarti 8 ditambah 144 dibagi 32 ya. Ini berarti 152 dibagi 32. 30 kali 4 ya, berarti 4,75 ya cm. Itu teman-teman, jadi jawabannya adalah yang D ya. Kita lanjut di soal pemantapan. Tentukan benar atau salah karakteristik benda berikut. Yang pertama, pusat massa benda mungkin terletak di luar benda ya. Mungkin ini sangat mungkin pusat massa benda itu bisa jadi di luar benda. Ini sangat mungkin. Kemudian energi kinetik rotasinya bergantung pada bentuk benda. Oke, berarti energi kinetik rotasi kita bisa tulis dulu ya. Di pernyataan 1 sudah oke. Kemudian pernyataan yang kedua, energi kinetik kan sama dengan setengah mv kuadrat ya, kalau dalam bentuk linear. Kalau dalam bentuk rotasi berarti setengah dikali I dikali omega kuadrat. Nah, I-nya kita pecah aja ya, berarti setengah dikali K dikali massa R kuadrat dikali omega kuadrat ya. Ini betul ya, karena tergantung nilai I-nya, berarti otomatis ini juga betul. Kemudian yang ketiga, dengan massa jari-jari dan kecepatan putar yang sama, silinder berongga akan memiliki energi kinetik lebih kecil dibandingkan silinder pejal. Oke, dari rumus yang kita udah
jabarkan tadi, berarti coba kita cari nilai K silinder pejal lah. K silinder pejal itu kan sama dengan setengah ya. Sedangkan K silinder berongganya sama dengan 1. Jadi kita bisa kerjakan untuk EK, SP aja yang ini, silinder pejal sama dengan setengah dikali K-nya setengah dikali M R kuadrat omega kuadrat ya. Berarti ini sama dengan 1/4 MR kuadrat omega kuadrat. Gitu. Sedangkan kalau yang berongga berarti EK SB ya. Sama dengan setengah dikali K-nya 1 kali M dikali R kuadrat omega kuadrat. Berarti ini sama dengan setengah ya. Karena nilai dari setengah lebih besar daripada 1/4, maka otomatis si yang berongga itu harusnya lebih besar daripada yang pejal ya. Gitu. Jadi pernyataannya malah bertolak belakang ya. Di sini lebih kecil salah ya teman-teman ya. Jawabannya salah. Gitu. Untuk soal nomor 1, kita lanjut soal nomor berikutnya. Sebuah tongkat homogen dengan panjang 40 cm bermassa 3 kg. Pada salah satu ujung tongkat diberi beban sedangkan ujung lainnya sebagai tumpuan. Berarti coba kita gambarkan ya. Inilah ya kurang lebih. Kemudian sini diberikan beban. Ini saya kasih arah panah aja ya. Nah gitu. Berarti kita sebut ini gaya ketiga misalkan. Karena beratnya 2 kilo maka gayanya 20 Newton ya. Terus ada gaya yang ke atas. Kita sebut F berapa ya? F1 kali ya. Sama dengan 280 Newton. Dan ada juga ke bawah juga ya. Karena dia pasti punya gaya berat. Gaya berat pasti ke bawah. Sebut saja F2 ya. F2-nya karena beratnya di sini 3 kilo, maka bisa kita tuliskan jadi 30 Newton. Terus berarti jaraknya tadi kan 5 cm ya dari sini ke sini. Dari sini ke sini 5 cm berarti 0,05. Berarti total dari ujung O sampai dengan ke titik tengah-tengah itu berarti 2 ya. Karena panjangnya kan 40 ya. Berarti 20 cm ya. Sehingga kalau kita tarik ke sini berarti ini 20 cm. Gitu. Tinggal kita cari momen gayanya atau taunya. Berarti kita bisa pakai rumus tau O sama dengan F1 ke atas ya. F1 ke atas dan posisinya itu F1 tuh iya betul ya. F1 dikali dengan L1 dulu. Kemudian oh iya di sini berarti kalau F3 ditarik ke bawah kan bendanya akan berputar gini. Otomatis nanti dia akan ini akan apa? Oh ya ini positif ya karena kalau kita tarik ke sini bendanya berputar ke sini karena porosnya di sini. Maka dia positif. Nah, kalau yang F3 berarti tadi negatif ya karena dia akan searah jarum jam berarti F3 L3 F2 juga sama negatif. F2 L2 berarti F1-nya tadi 280 dan jarak terhadap pusatnya di 0,5 ya. Berarti dikali 0,05 dikurangi F3-nya 20, jarak totalnya 40 ya. Berarti 0,4 kurangi F2 itu 30, jaraknya di 0,2 meter. Tinggal kita hitung, berarti ini sama dengan 14 ya, dikurangi 8 dikurangi 6, sehingga 0 ya. Taunya sama dengan 0. Oh ada teman-teman ya. Jawabannya berarti yang E.
Begitu untuk soal nomor 2, kita lanjut soal nomor 3 ya. Sebuah gerinda berbentuk silinder pejal yang memiliki massa 4 kg. Tulis dulu. Kemudian dengan jari-jarinya 10 cm. Ini kita ganti langsung ke meter aja ya. Yang pertama, mula-mula berputar dengan laju putaran 300 pi. Ini silinder pejal ya, jangan lupa ya. Silinder pejal itu rumusnya sama dengan setengah mr kuadrat ya, jangan lupa. Berarti nanti kita tinggal pakai yang omega awal ya, yaitu di 300 pi. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya, rpm jangan lupa. Rotation itu berarti satu rotasi kan 360 ya, atau 2 pi dikali dibikin ke menit, berarti dibagi 60 nih. Ini pi-nya habis. Kita coret ya pi-nya. Kemudian 300 bagi 60 kan 5, 5 kali 2 10 ya. Berarti ini 10 radian per sekon. Kemudian setelah 20 detik lajunya menjadi, berarti ini omega T-nya yaitu 1200 per pi rpm. Sama ya, berarti ini 1200 dibagi pi dikali 2 pi per 60. Ini 2, 1200 bagi 60 kan berarti 20 ya, 20 kali 2, 40. 40 radian per sekon. Nah, pertanyaannya, anggap percepatan angularnya tetap. Oke. Pilih pernyataan-pernyataan berikut yang tepat. Yang pertama, besar momen inersianya adalah setengah meter r kuadrat, berarti ini betul ya, mr kuadrat. Kemudian laju putar roda gerinda mula-mula, oh ini juga betul. Laju putar roda gerinda setelah 20 detik, 50, ini salah ya. Nah, sekarang kita cari percepatan angularnya. Kita gunakan rumus omega T sama dengan omega 0 ditambah alfa dikali T. Omega T-nya 40. Di sininya 10 ya. Ini 10. Ditambah alfa dalam waktu 20 detik. Berapa ya? Ya, 20 detik ya. Berarti ini sama dengan 30, sama dengan alfa kali 20 ya. Berarti alfanya sama dengan 30 per 20 atau sama dengan 1,5 radian per sekon kuadrat. Berarti ini betul. Yang terakhir, momen gaya yang bekerja pada roda gerinda adalah 0,02. Nah, berarti kita tinggal gunakan rumus momen gaya. Tahu sama dengan I dikali alfa ya. I-nya berarti setengah mr kuadrat dikali alfanya, tulis dulu aja. Sehingga kita bisa punya setengah dikali M-nya sama dengan 4, R-nya di 0,1 pangkat 2, alfanya di 1,5 ya. Setengah kali 4 berarti 2, ini 0,01 dikali 1,5. Maka kita bisa punya 2 dikali 1,5 kan 3. 3 dikali 0,01 ya 0,03 ya. Berarti jawabannya salah ya. Yang tepat adalah 0,03 bukan 0,02. Gitu teman-teman untuk soal nomor 3. Kita lanjut nomor 4. Batang AB yang panjangnya 1,2 meter, masanya diabaikan dipengaruhi oleh 3 gaya, yaitu FA sama dengan FC sama dengan, dan FB-nya sama dengan 10. Jika AP banding AC, oke, berarti kita coba mainkan dari perbandingannya dulu, boleh ya. Kalau kita bandingkan AP dengan AB ya, itu kan sama dengan 1/4, sementara A ke B-nya tuh 1,2. Berarti AP per 1,2 sama dengan 1/4 ya. Berarti AP-nya akan sama dengan 1/4 dikali 1,2. Maka nilainya sama dengan 1/3 ya. Atau 0,3 deh. Gitu, ini AP-nya.
Sementara kita juga bisa nyari nilai AC-nya pakai perbandingan lagi ya. Berarti AC dibagi AB sama dengan 2/4. Berarti AC-nya sama dengan 2/4 dikali AB ya. Oh, langsung aja AB-nya kan 1,2. 1,2 dikali setengah ya 0,6 ya. Ini berarti AC-nya. Tinggal kita gunakan, ini tulis dulu, FB-nya tadi di 10 ya. 10 Newton, kemudian FC-nya di 20 Newton ya. Ini juga 20 Newton. Gitu, teman-teman ya. Dan yang perlu kita buat lagi yaitu si FC-nya kita proyeksikan terhadap sumbu Y, berarti di sini sama dengan FC sin 30 ya. Gitu. Oke, kita masukin ke rumusnya. Karena yang dicari adalah momen gayanya atau taunya, berarti kita bisa pakai sigma tau aja. Sigma tau sama dengan berarti FA ya. FA tuh ke atas, bekerja di mana sih titiknya? Oh, di P, teman-teman. Bekerja di titik P. Titik P kan di sini ya. Berarti kalau ditarik ke atas, kalau tarik ke atas berarti dia tandanya searah jarum jam ya, maka negatif ya. Berarti nanti negatif FA dikali RA ya. Dikali LA. Dikali LA ditambah dengan, kalau FC ditarik, nah kalau tarik ke atas karena dia lengannya lebih panjang otomatis nanti ke sini kan berlawanan, berarti positif. Di FC dikali LC. Nah, ini juga sama, kalau kita tarik garis ke sini akan mutarnya ke sini ya, kalau ke bawah ya. Oh, berarti ini hasilnya negatif karena searah jarum jam. FB dikali LB ya. Oke, tinggal kita hitung. FA-nya sama dengan 20 dikali LA-nya A ke P ya, berarti 0,3 ditambah FC-nya, yaitu FC itu berapa sih di 20 ya? 20 dikali sin 30 dikali jaraknya P ke C. P ke C itu juga sama ya. P ke C kan sama saja A ke P, berarti ini sama dengan 0,3 juga, dikurangi FB-nya sama dengan 10. LB ke C itu berarti P ke B. P ke B ada nggak ya informasinya? Berarti kita bisa hitung aja sih dari sini kan 0,3 sementara totalnya 1,2, ini berarti 0,6 ya. 0,6 tambah 0,3 0,9 ya. Itu berarti ini sama dengan negatif 6 ditambah 10 ya. 10 dikali 0,3, 3 ya. Ini 3 dikurangi 9, berarti negatif 15 ditambah 3, teman-teman, hasilnya adalah negatif 12 Newton meter. Nah, gitu, jawabannya berarti yang A ya. Ini arah tanda positif negatif tuh hanya mengindikasikan bahwa nanti bendanya tuh berlawanan arah jarum jam. Gitu doang sih, nggak mempengaruhi nilainya. Ya, itu hanya menyatakan sebuah tanda aja, bendanya nanti bergerak kemana. Gitu. Lanjut nomor 5. Dua buah bola yang dihubungkan kawat, masa kawat diabaikan, disusun seperti pada gambar. Momen inersia benda tersebut adalah, oke, di sini jaraknya sudah ada, masanya sudah ada, berarti tinggal kita substitusi aja langsung aja deh ya. Berarti kan sigma I sama dengan, berarti I1 ditambah I2 ya, II. I1-nya berarti massa 1 dikali jarak 1 pangkat 2, massa 2 dikali R2 pangkat 2. Massa satunya di 0,2 dikali 0,1 karena 10 ya.
Ini 0,2 dari 200 gram dibikin ke kilo ya. Ini pangkat 2, ini 0,4 kali 0,15 pangkat 2. Sehingga kita bisa dapatkan 0,2 dikali 0,01 ditambah 0,4 dikali 0,0225. Hitung aja, ini berarti 0,02 ditambah 0,009 ya. Oke, berarti sama aja di sini 0,011. Oke, berarti kita ubah dalam bentuk 1,1 kali 10 pangkat negatif 2 kilogram meter kuadrat ya. Gitu. Jawabannya berarti jawabannya yang D ya. Oke, lanjut nomor 6. Perhatikan tabel di bawah ini. Jika benda A, B, dan C dihubungkan dengan batang ringan tak bermassa pada bidang X, Y, kemudian besar momen inersia sistem jika diputar pada poros sejajar sumbu Y melalui benda A adalah titik-titik. Oke, coba kita gambarkan dulu ya. Di nomor 6 ini, misalkan kita punya sebuah benda, kita punya koordinat kartesiusnya dulu. Ini sumbu X dan sumbu Y. Benda A itu berada di 4,0, berarti misalkan sini 1, 2, 3, dan 4 ya sininya ya. Ini juga berarti sampai 4 doang ya ternyata ya. Ini 1, 2, 3, 4 lah ya. Nah gitu. Si benda A itu ada di 4,0, berarti garisnya sejajar sumbu Y ya di sini. Ada di X sama dengan 4. Si titik A, kita sebut titik A di sini ya. Kemudian titik B itu di 0,4, berarti titik B di sini. Kita sebut B. Dan titik C berada di 0,2. 0,2 di sini, berarti titik C. Gitu. Kalau kita tarik garis lurus ke sini dan ke sini, biar kelihatan. Nah, pertanyaannya adalah benda A dan B dihubungkan tak bermassa besar momen inersia sistem jika diputar pada poros. Oh, porosnya sih ini ya. Si porosnya benda tersebut diputar. Diputarnya searah, berarti ke sini ya. Gimana ya bikinnya? Nah, gitulah ya. Diputarnya searah situ. Jadi kita bisa gunakan si rumus inersia aja ya. Yaitu I sama dengan massa A dikali RA pangkat 2 ditambah massa B dikali RB pangkat 2 tambah MC kali RC pangkat 2. Udah sih, itu aja. Maka kita bisa tuliskan, ini berarti massanya 500 gram itu 0,5 kilo ya. RA-nya, nah jaraknya, diingat-ingat RA-nya, dia ada di garis A, otomatis jaraknya 0 ya. Ini 0, pangkat 2, MB-nya di 0,2. Nah, dari B ke A, itu kan ke sini ya, otomatis jaraknya tetap di 4, pangkat 2. Kemudian MC-nya di 0,25, jaraknya. Yang dihitung jarak kan dari sini ke sini, bukan ke bawahnya ya, tapi jaraknya ke kanan, sebanyak 4 juga. Ini 4 pangkat 2. Ini sama dengan 0, 0,2 dikali 16 ya, tambah 0,25 dikali 16 juga. Sehingga kita bisa dapatkan ini di 0 ditambah 3,2 tambah 4 ya, berarti hasilnya adalah 7,2 kilogram meter persegi ya. Ini satuannya salah semua teman-teman ya. Harusnya nggak per ya. Nah gitu, jawabannya berarti yang D. Gitu. Kita lanjut soal nomor 7.
5 gaya bekerja pada bujur sangkar dengan sisi 10 cm seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Resultan momen gaya dengan poros di titik perpotongan diagonal bujur sangkar adalah titik-titik. Oke, berarti kita mainkan titik porosnya di tengah-tengah ya. Berarti main kayak tadi lagi aja, nomor 7. Berarti kalau kita lihat lagi ya, kita coba cari jaraknya. Jarak dari si setiap bendanya ya, berarti kita titik-titikkan dulu. Berarti ini kita sebut sebagai F1 deh. F1 ini berarti F2, F3 biar urut ya. Ini berarti F4 dan F5. Begitu. Nah, berdasarkan rumusnya itu kan tau sama dengan sigma F, ini sigma tau ya. Sigma F dikali R ya. Berarti kita butuh nilai R-nya dulu. Kalau dilihat-lihat itu kan R1, R2, R3, dan R4 itu memiliki jarak yang sama terhadap poros ya. Berarti R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan R4 sama dengan R ya. Sementara kalau R5 itu jarak terhadap porosnya itu kan kita tegak lurus ke sini. Jadi R5-nya tuh sama dengan 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat ya. Sama aja dengan 5 akar 2 kali 10 pangkat negatif 2 ya, meter. Dalam meter ya. Karena kan jaraknya di 10 cm tadi ya. Ke sini kan berarti 5, sini 5 gitu kan. Nah, itu kan pakai Pitagoras ya. Oke, berarti tinggal kita substitusi aja ke rumus. Yaitu berarti sigma tau sama dengan sigma F dikali R. Berarti kan nanti F1 dikali R1 ditambah F2 dikali R2 ya. Ditambah F3 dikali R3. Nah, ini ada yang beda nih. Ini kan kalau kita dorong ke atas, otomatis bendanya berputar ke sini. Dorong ke sini juga bendanya berputar ke sini, berlawanan arah. Kalau benda diputar ke sini juga berlawanan arah jarum jam. Tapi kalau si F4 kalau tarik ke sini malah searah jarum jam, maka jadi dikurang ya. Berarti F4, R4. Kalau yang ini juga berlawanan arah jarum jam ya. Berarti ditambah dengan F5 dikali R5. Ini hati-hati teman-teman ya. Tanda begini tuh hanya kesepakatan. Bisa jadi guru kalian mengajarkannya kalau searah malah jadi positif. Nah, kalau saya yang positif tuh ketika berlawanan. Oke, kita tinggal hitung ya. Berarti karena nilai di sini R-nya sama, kita keluarkan semua dari R1 sampai 4 ya. Berarti tinggal kita tulis F1 tambah F2 tambah F3 dikurangi F4. Itu kita kalikan dengan R aja ya. Ditambah F5 dikali R5 gitu. Oke, berarti F1-nya yaitu 10 ditambah 4 tambah 10 dikurangi 9, R-nya itu sama aja dengan 5 ya. 5 kali 10 pangkat negatif 2. Kita buat ke meter ya. Ditambah F5-nya yaitu 5 akar 2. Nah, R5-nya 5 akar 2 kali negatif 10 kali negatif 2. Sehingga ini 24 dikurangi 9, 15 dikali 5 kali 10 pangkat negatif 2 ditambah 5 kali 5, 25, akar 2 kali akar 25, 2, akar 2 kali akar 2, 2 kali 25, 50 ya. 50 kali 10 pangkat negatif 2. Sehingga kita bisa punya, ini berarti 75 dikali 10 pangkat negatif 2, ditambah 50 kali 10 pangkat negatif 2. Sehingga kita bisa punya 125 kali 10 pangkat negatif 2 Newton meter ya. Atau sama dengan 1,25 Newton meter. Jawabannya berarti yang E ya. Gitu teman-teman untuk soal nomor 7. Ini
Masih bisa dipahami nggak kira-kira? Kalau ada pertanyaan teman-teman silakan di chat di kolom komentar ya, biar kita bisa diskusi bareng-bareng untuk penjelasan soal kali ini. Oke, kita lanjut dulu di soal nomor 8. Tabel di bawah ini merupakan data dari 3 bola besi pejal yang membentuk sistem saling terhubung dengan batang ringan tak bermassa. Berdasarkan tabel di atas, menerisnya sistem benda tegar bila diputar melalui bola 3 adalah, oh mirip kayak tadi ya, berarti kita gambar dulu aja. Coba kita gambarkan. Nah, gitu ya. Oke, di sini ada titik 3 di 0,0 ya, berarti ini titik 3-nya di 0,0. Kemudian titik 2 di 2,0. Akan di sini 1, di sini 2 lah ya. Nih, berarti ini untuk titik 2-nya. Salah. Berikutnya titik 1-nya di 2,0. Titik 1-nya di 0,2. Berarti titik 1-nya di sini ya. Nah, gitu. 0,2 teman-teman, berarti agak naik di sini ya. Dan 1 berarti di sini. Nah, karena diputar melalui bola 3, berarti coba kita langsung ke rumusnya aja ya, yaitu I sama dengan massa 1 dikali R1 pangkat 2 massa 2 dikali R2 pangkat 2 tambah massa 3 dikali R3 pangkat 2. Kalau untuk MR yang 3 pasti 0 karena pusatnya ada dia, ini berarti M3 dikali 0 pasti 0 ya. M3-nya 1 by the way, kita ganti dulu aja. Nggak ngaruh sih, tapi nggak apa-apa lah ya. Terus yang M1 dulu. M1 kan masanya 4, jaraknya itu berarti dari 0,2 ke sini. Diturun ke bawah, otomatis dia 2 kan ya. Jaraknya 2 meter. Maka ini berarti 2 pangkat 2. Ditambah M2-nya yaitu beratnya, masanya 2. Jaraknya dari sini ke sini. Geser juga ke kiri sebanyak 2 juga. 2 pangkat 2 juga. Maka kita bisa punya 4 kali 4 tambah 2 dikali 4 tambah 0 ya. 16 ditambah 8 sama dengan 24 kg meter persegi. Jawabannya yang D ya. Gampang ya teman-teman ya. Ini serupa kayak yang tadi. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke soal terakhir. Letak koordinat benda berat titik bidang berbentuk huruf seperti ini. Oke, berarti untuk menyelesaikan soal ini berarti tinggal kita mainkan di titik tengah dari benda tersebut. Lebarnya itu kan kalau kita tarik garis ke sini, 2 ditambah 2 tambah 4 sama dengan 8 ya. Ini kalau di sumbu X-nya berarti kita bisa dapatkan 2 ditambah 4 tambah 2 sama dengan 8. Kalau di sumbu Y atau yang sebagai sisi lebarnya ya, yaitu 6. Tinggal kita cari titik beratnya. Titik berat kan tengah-tengah dari mereka aja. Titik beratnya berarti sama dengan 8/2, 6/2. Maka nilai sama dengan 4,3. Jawabannya berarti yang D ya teman-teman ya. Gitu. Oke, baik teman-teman, mungkin itu dulu yang dapat disampaikan pada video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir, dan jika dinilai bermanfaat silakan di like dan subscribe dan bagikan ke teman-teman lain dan dibantu ya. Sampai jumpa, dadah.